Kadang-kadang gini loh, jangan kita apa yang dikatakan audiens kita masukin hati ya. Betul. Ya. Jadi yang membangun, kritik membangun, walaupun pedes kita ambil. Oh ya, bukan evaluasi lagi, udah refleksi kritis ya. Jadi kita mengrefleksi diri kita sendiri gitu, men-challenge diri kita. Betul. Kalau yang baik kita ambil. Betul. Tapi kalau enggak, oh ya, gue begitu nggak ya gitu kan? Indonesia lagi sedang tidak baik-baik saja. Ada beberapa hal yang akhirnya membuat suatu pergerakan yang nggak kondusif di Jakarta dan sekitarnya. Berbagai daerah pun terpacu membuat kekisruhan yang berkepanjangan. Entah datangnya dari partai politik mana, entah datangnya dari warga sipil dan segala macamnya, atau hanya jadi panggung politik semata. Banyak akhirnya dewan-dewan yang membranding dirinya jauh lebih baik, kelihatan normal, standar dan segala macamnya, tapi di belakangnya kita semua tahu kinerja, cara dan mengemas sesuatu kebijakan-kebijakan yang aneh. Di samping saya ada seorang yang dosen di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Beliau adalah dosen tetap, mempunyai personal branding yang mungkin nanti kita sama-sama tahu. Beliau ini seorang yang humble, Dr. Risma Kartika MSI. Selamat malam Ibu. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah wasyukurillah. Alhamdulillah. Jalanan lancar ya kemari ya? Alhamdulillah. Enggak. Lewat jalan yang lain. Lewat jalan yang lain, oke. Personal branding ya Bu ya. Yes. Mungkin teman-teman yang lain di luar sana juga pengen tahu nih, personal branding itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Personal branding itu lihat diriku kan ya. Oke. Lihat dirimu. Iya. Lihat Umar dan yang di sini. Iya. Gitu ya. Kita masing-masing itu diberikan satu keunikan, satu karakteristik dari kita pribadi masing-masing ya, masing-masing persona. Nah, bagaimana orang mempersepsikan kita ya, memikirkan kita, brand ataupun merek apa yang ada di diri kita masing-masing. Jadi sebenarnya personal branding itu adalah keautentikan ya, jadi keunikan kita masing-masing di dalam diri kita masing-masing. Itu sih sebenarnya. Oke. Berarti setiap orang itu punya personal brandingnya masing-masing ya? Yes, right. Jadi nggak bisa misalkan dirimu harus jadi diriku, Umar harus jadi dirimu, enggak. Oke. Jadi kita punya keunikan masing-masing. Itu personal branding. Oke. Brand jadi kan merek ya. Iya. Merek pada diri kita sendiri. Oke. Ya, ataupun citra pada diri kita sendiri. Gitu. Saya banyak nih nemuin Bu. Entah dari temen ya, entah dari temen atau dari public figure. Orang DPR lah kebanyakan lah ya. Nge-branding dirinya. Sebelah kita ya, sebelah. Iya, tetangga kita lah ya. Membranding dirinya jauh lebih baik itu menurut dari kacamata Ibu. Kita sama-sama kacamata nih Bu. Yes, ya, kacamata ya. Koretor kacamata ya. Iya, menurut Ibu itu real atau gimana Bu? Kalau misalkan di komunikasi itu ya, ada namanya komunikasi diplomasi ataupun komunikasi politik ya. Oke. Jadi kalau misalkan masing-masing itu ada kita dapatkan personal branding di tiap-tiap lingkup ataupun ranah tersebut.
Jadi kalau misalkan case-nya adalah DPR, MPR gitu ya. Jadi kita kan berhadapan dengan publik ya. Betul. Jadi mau nggak mau pencitraan kita quote and quote tuh harus baik ya, harus positive vibes gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan ke publik itu kadangkala ya nggak sesuai dengan ini apa namanya terlepas dari pengalaman pribadi ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya hati kita tuh bilang A, tapi harus menyampaikan ke audiens itu jadi B. Karena apa namanya ingin menjaga kepositifan tadi, kebaikan-kebaikan tadi agar terlihat di publik itu we are fine. Kita baik-baik saja. Itu aja. Jadi ya kayak hipokrit gitu ya sebenarnya ya. Kita jadi kayaknya panggung sandiwara. Itu benar juga kata Ahmad Albar ya. Ya. Itu sih. Jadi itulah personal branding seseorang ya, kadangkala tidak sesuai pada keadaan tertentu ya, pada keadaan tertentu tidak sesuai dengan diri kita sendiri gitu. Kadang-kadang kita harus mengcovernya atas keadaan-keadaan tersebut. Jadi nggak bisa ini gue loh, here I am, no ya. Kita harus tahu diri ya, tahu diri menempatkan audiens, apalagi kalau di komunikasi dengan siapa kita harus bicara gitu ya, dalam konteks apa gitu, keadaan apa gitu ya, kemudian kapan, di mana, ya itu harus what, where, when, how gitu ya, 5W1H lah istilahnya gitu ya. Jadi kita harus tahu diri kita, bukan audiens kita harus tahu diri kita, enggak, kita yang harus tahu diri audiens kita siapa. Kayak misalkan aku bicara pada dirimu dan teman-teman di sini nanti juga dikonsumsi di YouTube ya. Ya kan ini kan di kampus ya, quote and quote gitu kan. Kalian juga ini ya, teman-teman kampus juga mau nggak mau kalian sudah belajar berpolitik sih. Betul. Dari awal gitu ya. Dari TK malah ya udah belajar politik ya. Kayak misalkan apa namanya Pancasila, nah itu kan udah mulai itu ya. Satu jadi kampus gue deh. Iya benar. Oke, 5 Pancasila katanya. Nanti dapat endorse nih Bu dari. Iya. Iya ya. Nah itu salah satu representasi juga sih, salah satu personal branding ya dari apa namanya, aku menjadi bagian dari kampusku. Dan kemudian Widuri gitu ya, brandnya kan kita masing-masing beda-beda kan, ada keotentikan masing-masing gitu ya. Ada spesifikasi, ada keunikan, jadi masing-masing tuh berbeda satu sama lain. Even perusahaan ya, even organisasi dan lain-lain pasti berbeda. Dulu orang kebanyakan kan ngebangun branding dirinya itu apa ya, lewat tatap muka mungkin ya Bu ya dulu. Tapi kan sekarang era digital ya. Banyak orang akhirnya nge-branding dirinya di medsos. Apalagi sekarang muncul satu medsos yang famous banget, TikTok gitu kan. Akhirnya orang akhirnya orang branding dirinya di sana itu. Menurut Ibu gimana? Kalau TikTok ya, aku punya TikTok ya. Ada tuh dosen tereksis ya. Gue personal branding banget ya gitu ya. Dosen tereksis tapi namanya Risma ya, Risma K gitu ya, Risma Kartika gitu ya. Terus punya aja sih akunnya ya, punya akunnya tapi nggak terlalu eksis ada di situ. Lebih ke Instagram sih. Jadi masing-masing media sosial itu pun kalau kita mau berkonten gitu ya, kita juga apa namanya harus tahu karakteristik masing-masing media tersebut ya. Kalau makanya aku dengan dalam hal ini aku pilihnya lebih kepilih ke Instagram. Walaupun TikTok itu Facebook tetap nomor satu ya Pak Retor ya. Kita sebagai Gen X, Gen X ya. Kalian Gen Z ya, Gen Z gitu ya. Gen X tetap Facebook nomor 1, kedua tuh Instagram, ketiga baru TikTok ya. Betul. Nah itu, tapi TikTok itu teman-temanku yang seumuran aku yang Gen X ini tetap aja masih mengkonsumsi ya, sedang mengkonsumsi TikTok ya. Sedang. Jadi mereka lebih aktif daripada aku. Aku lebih aktifnya ke Instagram memang. Nyokap yang umur 75 ya itu ke TikTok.
Ya, gitu sampai nggak denger kalau aku panggil gitu ya. 75 emak-emak umur 75 gitu ya, Oke. biasa selebritis dan lain-lain ya. Oke. Tapi aku lebih ke Instagram memilihnya karena menilai feature-featurenya gitu ya. Kayaknya aku lebih nyaman untuk Instagram. Mungkin kalau kita nanti sewaktu-waktu yang live gitu kali ya. Dan kita guys diuntungkan oleh alhamdulillahirabbil alamin, makanya sesuatu apapun kita anggap berkah ya guys, gitu ya. Jadi kayak misalkan Covid kemarin ya, tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai 2022 ya. Iya. Nah, itu tuh kita diuntungkan jadi digital kayak sekolah gitu ya. Kayak anakku gini, "Mah, saya masa remajanya kelas 1 sampai kelas 2 saya di rumah aja karena Covid," gitu ya. Ya tapi akhirnya kita jadi melek digital. Iya, betul. Otomatis mau nggak mau, ini gimana caranya? Ini gimana gitu ya. Termasuk TikTok itu ya. Iya, Jadi betul. kita berjualan, memberikan informasi, mengkampen, mengkampanyekan sesuatu produk kita pun gitu ya sebagai personal gitu di TikTok gitu. Sangat kayaknya aku bilang bukan lumayan lagi ya, sangat keren dan sangat ini sih menjangkau ya, dan bisa dibilang juga efektif ya akhirnya ya. Iya, betul. Kayak misalkan pengalaman itu, gue beli ini di TikTok loh, lumayan loh dapet diskon loh. Ya. Nah gitu, lumayan loh live gitu kan, kayak iklan salah satu ini ya teman-teman ya, kayak shopping, what you call that, aku nggak mau sebutin nama brandnya ya. Ya kayak satu aplikasi shopping gitu ya, shopping online. Nah itu tuh kayak gitu kan, ada live-nya juga kan. Nah gitu aja sih. Pokoknya kita alhamdulillah diuntungkan pada saat Covid, akhirnya kita melek digital sampai sekarang. Makanya jadi kita bisa mengenalkan, menginformasikan diri kita who am I gitu ya di media digital ya. Saat ini sih menurut aku masih Instagram ya untuk gen-gen tertentu ya. Nah, Instagram sih nomor 1 ya. Kalau Facebook ya buat ini aja sih mereka ya. Event-event apa ngasih tahu gitu. Tapi kalau personal branding itu menurut aku lebih Instagram masih ya. Ya nggak setuju nggak? Oke. Akhirnya di digital ini ketika orang membranding dirinya itu apalagi di depan kamera ya, Bu ya. Di depan kamera, di media sosial, itu kemungkinan menjadi orang lainnya besar nggak sih, Bu? Bukan jadi dirinya sendiri akhirnya. Memanipulatif. Yes, betul. Betul ya. Gitu ya. Tapi kecuali aku ya. Kecuali aku ya Pak. Kecuali aku ya. Makanya alhamdulillah tuh kemarin kan aku ngajar di kampusku itu dari 2000, aku jadi dosen 2008. Masih kalah sama Bapak ya Pak. Sama Pak Rektor masih kalah aku ya. Aku juniornya Pak Rektor 2008, aku jadi dosen di kampusku sekarang 2010 deh. Masuk 2010 terus akhirnya jadi dosen tetapnya 2012. Dan kemarin itu ada di materi aku tuh ya, aku mendapatkan anugerah dari para mahasiswaku ya, dosen tereksis. Iya kan? Dari 100% aku bisa mendapatkan 40 lebih persen. Ya itu kan, maksud aku tuh suatu pencapaian. Oh alhamdulillah, itu tahun 2000, sekarang 2025 ya, 2023, 22 lah kalau nggak salah itu. Ya udah alhamdulillah, berarti oh iya nih aku diakui ini jadi dosen tereksis. Ya itu karena apa? Karena ngebrand diriku lewat Instagram ya Pak Rektor ya. Instagram. Jadi aku tulis tuh, aku tuh siapa? Aku tuh dosen Vkom di mana gitu ya. Aku tulis tuh, udah itu aja sih. Terus mungkin ada jualan-jualan aku gitu ya. Jualan sih sebenarnya buat dakwah juga sih Mas. Maksudnya biar perempuan-perempuan itu menutup. Oh iya, gitu berhijab ya. Ya menutup ya, gitu ya. Yang muslim betul, ya. Betul. Yang belum berhijab aku kasih aja buat syal apa gitu ya. Gitu. Jadi satu, terus karena interest aku di dunia psikologi, jadi aku sebenarnya masuk komunikasi ini pilihan kedua sih Pak. Pertamanya psikologi ya. Tapi aku pikir yang deket-deket sama psikologi, akhirnya komunikasi aku pilih gitu ya. Tapi kan kita
kalau psikologi kan internal ya. Kalau komunikasi itu eksternal, bedanya gitu ya. Makanya ada mata kuliah psikologi komunikasi dan selalu aku yang dipilih gitu ya. Maksudnya di antara teman-teman ada juga gitu kan, ada beberapa tim teaching ya. Aku dipilih atau enggak aku dipinjam dari kampus lain ataupun di fakultas lain yang ada psikologinya gitu kan. Apa namanya, suruh ngajar psikologi komunikasi atau enggak di Widuri juga ada berkenaan dengan sosial ya Pak ya. Kan komunikasi kita ilmu terapan ya, promosi itu kan personal branding juga. Gitu loh ya. Oke. Biasanya apa kesalahan orang saat nge-branding dirinya Bu di era digital ini? Kan kalau kita sih sebenarnya tujuan nge-brand itu apa ya? Nggak tahu teman-teman juga mungkin setuju sama aku juga ya. Pertama itu kita mengaktualisasikan diri kita, ya, who am I, siapa kita, dan keotentikan kita, ya. Jadi keciri khasan kita seperti apa gitu ya. Otomatis orang kita punya ciri khas ya. Terus sudah gitu apa namanya otomatis juga isi konten kita ya. Jadi apa namanya audio visual kan di konten apa namanya di feature Instagram udah ini banget, ada reels, ada lain-lain ya gitu ya. Ada sekarang repost lagi ya. Udah macam-macam gitu ya. Apa namanya menambah networking ya. Betul. Otomatis jadi orang kenal kita pakai bukan berarti negatif ya, positif nih, pakai Risma aja dong gitu ya. Nah ya, misalkan ngajar di sini nih gitu ya. Kalau enggak jadi narasumber ini nih gitu, ya kan? Kayak gitu. Salah satu channel ya Pak ya. Iya kan? Itu jadi oh iya nih, terus katanya ada centang biru nih, bukan karena centang biru gue siapa gitu ya, enggak, karena berinteraksi dengan apa nama pesohor katanya. Itu juga kata Gen Z ya gitu ya. Seperti itu, makanya akhirnya jadi centang biru itu aja. Jadi semuanya itu dengan sendirinya ya, otomatis ya, karena kita apa namanya konsisten dengan konten-konten kita yang positif vibes gitu ya, yang mempersuasi, mengajak orang, menginformasikan, terus gitu ya. Sekaligus mengkampanye kali ya, mensosialisasikan gitu ya, bahwa apa namanya ini loh apa namanya kita dan keberadaan kita, walaupun yang tadi dirimu bilang itu hanya apa ya, ada sebagian yang kamuflase aja ya, jadi artinya ya di dalam lain, di luar lain gitu ya. Tapi at least gini, kalau misalnya dia itu misalkan negatif ya, tapi dia mau be positif is okay. Ya, jangan dia udah positif jadi negatif. Nah, itu aneh. Ya, menurut aku ya. Jadi sebenarnya konten-kontennya harus yang menyuarakan kebaikan, kepositifan, yang menyejukkan, bukan apa namanya sebaliknya. Itu sih yang aku pesan ya buat Gen Z ya, terutama kayak gitu aja. Biarpun kalian buruk, kayak aku pernah tuh sama mahasiswa bimbingan aku. Sekarang keren banget ya, jadi apa namanya pegawai kontraknya Bank Indonesia kan. Lo tahu sendiri susah banget masuk situ ya. Ini masih kontrak juga sih dia, tapi udah lumayan gajinya gitu ya. Terus bilang, Fis, kok lo di Instagram begitu sih gitu ya. Ya jangan gitu dong, lo sekarang udah jadi seseorang nih gitu ya. Ya aku komentaris sih gitu ya. Jadi lo ngapain misalkan ada asap-asap ya, emang lo di endorse, juga, yang dibayar juga nggak ada asap-asapan gitu kan, kayak gitu-gitu. Paling aku sih yang itu, tapi aku juga ingat ya, kita harus mau dikomentari juga. Jadi kita harus terima, oh iya terima kasih ya gitu, jangan apaan sih lo, siapa lo gitu, nggak, aku nggak. Aku nggak gitu, aku terima kasih ya, berarti kan perhatian ya sama kita ya. Iya betul. Kayak gitu. Nah kebanyakan anak muda sekarang nih Bu, kebanyakan itu pasti otomatis punya sosial media. Yes. Itu nggak bisa dipungkiri lagi karena zaman sekarang itu zaman sosial media. Yes. Secara nggak langsung mereka di sosial media itu langsung nunjukin mereka punya personal branding atau nggak sih? Kadang-kadang aku nih gini, kok kamu nggak kayak yang di media sosial sih gitu ya? Gitu ya. Betul. Ya kok mereka itu lebih komunikatif ya di Instagram loh. Ya, di media sosial Instagram ya. Aku bilang Instagram karena memang iya ya, banyak kan daripada TikTok ya.
daripada kalau di apa namanya offline nih ya, itu lebih diem. Iya betul. Terus lebih nggak banyak ngomong gitu ya, hanya di itu aja yang di lebih aktifnya di media. Wah, Insta story-nya gitu kan, apa namanya, IG story-nya banyak banget. Giliran kalau ketemu aku diem gitu loh ya. Giliran aku bilang kayak misalkan sidang gitu ya, kalau diem aja sih, padahal kalau di media sosial lo ini banget ya, curcol banget gitu ya, terus kalem kayak gitu-gitu ya. Tapi kok di media sosial, gile lo, seksi lo gitu-gitu ya. Ya kayak gitu-gitu ya. Yeah, yeah. Jadi itulah anak muda ya. Itulah anak muda. Apalagi Gen Z. Jadi aku kan orangnya yang dinamis ya. Jadi menerima apapun perubahan ya. Aku misalkan ya tadi aku bilang nggak harus kita kayak orang harus kayak kita. Gitu. Misalkan kita sekeluarga nih, nyokap, bokap, terus udah gitu adik, kakak, ini ke ilmu psikologi juga akhirnya ya. Apa namanya, nggak harus persis kayak kita ya, dikit-dikit ada sih ya, ada dia kan filosofinya bilang gini, bahwa buah itu nggak jauh-jauh dari pohonnya. Ya benar sih, tapi nggak harus plek sama gitu loh. Ya, jadi kita harus menerima perubahan aja guys ya. Jadi asik-asik aja ya nggak. Jadi jangan komentari, ih gitu amat sih lu. Enggak gitu, enggak. Kayak gitu ya, gitu aja komentarin ya. Kan enak tuh, hidup ini penuh warna ya, dinikmati, masya Allah gitu ya. Jadi perbedaan itu adalah suatu dinamika kita dalam berkehidupan sosial kan. Kita nih hidup unit terkecil adalah keluarga ya. Kalau di luar kan kita udah ke publik ya, jadi kita asik-asiknya jangan julid gitu ya. Siapa sih gini, ya udah kalau dia nggak ngomong ya udah, kalau dia ngomong ya udah, alhamdulillah kita tanggapi dengan baik-baik. Gitu aja sih. Enggak, aku positif terus ya orangnya ya. Positive vibes ya. Nah dari runutan pertanyaan ini akhirnya ada pertanyaan lanjutan ini Bu. Ketika mereka dapat pencitraan yang secara instan, itu kan instan ya, karena mereka nge-branding dirinya di media sosial dan kita nggak tahu di kehidupan sehari-hari mereka itu positif atau negatif, diam atau banyak ngomong dan segala macamnya. Nah itu bagus nggak ke depannya buat mereka Bu? Ada sisi bagusnya, ada sisi nggak bagusnya sih. Bicaranya di eufemisme banget ya, tidak bagusnya gitu ya, orang komunikasi nih ya. Jadi kalau bagusnya sih dia bisa dapat networking banyak ya, dengan keautentikan dia ya, karakteristikan dia gitu, keunikan dia gitu ya. Kemudian akhirnya orang bisa pakai jasanya apapun lah gitu ya, misalkan di endorse apapun gitu ya, diundang ke sana ke sini gitu. Ada sih banyak juga, mungkin di Widuri banyak juga ya. Kalau di Vkom UP tuh banyak talent juga sih ya. Jadi diundang sini, undang situ gitu ya. Jadi duta ini, duta itu gitu ya. Rata-rata sih sepengetahuan aku, mereka sih dari orang tua gitu ya, dari keluarga yang base dasarnya tuh memang sudah bagus ya. Tapi kalau ini nih yang keren ini dari orang tua atau keluarga yang belum bagus gitu ya, tapi mereka keren tuh, itu salut aku. Kalau misalkan udah bagus ya emang benar ya udah gitu hasilnya kan gitu kan. Tapi kalau yang biasa amat, yang mungkin yang nggak bagus gitu tapi dianya keren tuh, aku tuh salut banget. Gitu berarti dia emang tough banget ya menjalani proses ya. Hasil kan nggak lepas dari proses. Betul. Makanya kalian jangan mau instan juga ya guys. Berproses ya, sabar, sholat. Gitu ya. Betul. Doa. Nih kayaknya nih ini ya Mama Risma, bukan Mama Dede kan? Bersama Mama Risma. Asal bukan sama yang Roy Suryo aja tuh. Iya ya. Bahaya. Masya Allah ya. Ngakunya dokter tapi ngurusin ijazah itu. Ya. Ya. Masya Allah. Susah loh guys ya. Sekolah tuh Masya Allah ya, kayak aku nih ya. Kalau kalian misalkan S1, S2, S3, kalau S1 itu emang teori konsep. Kalau S2 itu
bangunan dari praktik ya sama teori ya. Jadi gitu misalkan kita kerja bagusnya sih 2 tahun dulu loh ya. 2 tahun dulu baru S2 gitu karena udah tahu tuh praktiknya gimana nanti kita linkkan dengan apa namanya teori-teori kita ya satu. Nah S3 dong cuy. Waduh tolong. Kelotok sampai lama sekolah ini ya. Harusnya kan kalau S3 itu kalau S1 4 tahun ya. 4 tahun, S2 2 tahun. S3 itu harusnya 4 tahun juga. Aku berapa tahun coba? 7 tahun. 7 tahun. Ya. Itu Masya Allah ya, apa namanya, ya makanya sekolah itu harus serius sih. Betul. Menurut aku ya. Betul. Jangan setengah-setengah, jangan ada ini. Nah ke distract. Betul. Ya. Ilmu penting banget ya. Tapi ingat jalaninnya smooth aja, santai-santai, jangan dibawa serius banget sih. Jadi buat tegang ya guys. Santai-santai aja gitu ya. Nah, ini menarik ya Bu. Tadi kita bahas jangan kayak Mama Dede. Mama Dede. Mama Risma. Mama Risma. Dokter Tiffan ya. Menurut Ibu itu cuman pencitraan aja atau memang dia benar-benar ahli di bidangnya? Itu cuma personal branding aja. Dokter apa dokter Tifa ya? Nah, saya juga bingung sih. Kalau ingat ya, kalau dokter itu S3 ya. Yeah. Nah, kalau dokter itu emang praktik apa namanya kesehatan ya. Betul. Dia di bidang kesehatan gitu. Betul. Tapi kalau dokter itu bisa di bidang berbagai bidang Betul, gitu aja ya. betul. Nggak jelas juga ya. Dia. Dokter apa? Ada yang tahu nggak guys? Dia dokter apa doktor? S3 berarti ya? Ya udah. Karena dua-duanya dia ngurusin tuh Bu. Iya ya. Iya. Kalau menurut aku nggak berhak menilai seseorang sih ya. Betul. Karena aku nggak tahu pribadinya dia secara aku sama Pak Retor gitu nggak tahu. Mungkin kalau aku bisa bicara akan menjelaskan sudut pandang aku kalau aku tahu orangnya secara dekat. Gitu. Tapi kalau aku lihat di panggung, di layar gitu, kaca, di layar kaca aku nggak bisa menilai. Dari psikologi komunikasi juga nggak bisa dinilai. Ya? Nanti aku kalau salah akhirnya jadinya seuzon ya, dosa kan aku ya. Iya betul. Manusia kan tempatnya salah Bu. Jadi nggak masalah, kita salah sedikit pun nggak masalah. At least meminimalisir kesalahan, ya kan gitu kan. Itu aja sih meminimalisir kesalahan. Jadi aku nggak mau berpersepsi kalau aku nggak kenal dekat sama beliau. Ya, aku hanya lihat di publik aja. Kalau di publik sih sepenglihatan aku ya so far so good ya, gitu ya. Aku apa namanya itu aku nggak tahu entah itu pencitraan apa namanya diverse sama kontradiktif sama ininya dia gitu ya, sama kepribadiannya dia atau sehari-harian dia, ataupun memang itulah dia real apa adanya. Itu sih. Bahaya juga soalnya. Nanti kita salah kan orangnya. Iya, benar. Emang lo siapa? Emang lo tau gue dari mana gitu kan? Tapi dia nilai seseorang juga Bu. Itu gimana tuh? Biarin aja dia. Kita nggak sih campur ya. Yang penting kita punya personal branding lain-lain ya. Iya, Personal. betul. Jadi kita ya udah, ini gue loh, ini gue Risma kayak begini. Gue nggak mau berpersepsi kalau misalkan gue nggak kenal dekat sama dia. Oke. Itu aja. Menarik sih. Oke, kita bahas ke personal branding yang lain Bu. Di dunia politik khususnya nih ya, kan banyak politik muda di bawah akhirnya Bu. Mereka kalau ngomong di depan kamera, vibes-nya positif banget, apa namanya, baik lah segala macam lah, dan akhirnya kebanyakan orang nih akhirnya skeptis nih Bu. Oke. Contohnya siapa tuh kira-kira? Idola kamu siapa? Aduh, saya nggak punya idola politik loh. Yang masih muda-muda sekarang deh siapa coba? Gen Z. Audiens ada nggak? Ada nggak audiens siapa? Ada nggak? Sini Bu, Farel. Farel apa Farel? Farel. Iya. Ya. Kenapa? Menurut kamu gimana coba? Personal brandingnya kalau di digital itu di era digital itu dapat banget Bu. Banyak banget orang akhirnya terkecoh dengan personanya cool dan segala macamnya, tapi pas nggak di layar kaca ya udah biasa aja, kayak kelihatan ya kayak anak-anak muda biasa. Pernah ketemu offline sama dia? Sekali pernah ketemu. Di mana tuh? Lagi di Andara sih. Oh, di Andara sama Raffi ya? Iya. Kebetulan saya tetangganya Raffi. Oh, tinggal di situ ya? Iya, saya di Andara. Oh, alhamdulillah. Cuma sekatnya jauh Bu, saya di Perkamaran. Nggak tahu ya, Huno siapa tahu ya Pak ya.
orang kan bicara tuh doa ya. Betul. Makanya kalau bicara yang nggak baik, baik diem aja. Ya, silent is the gold tuh bener banget. Ya, aku masih apa namanya masih percaya itu ya. Jadi kalau misalkan menurut aku nyokap gue juga ngefan banget tuh masih viral ya nggak 75 nyokap ya nggak. Nyokap. Apalagi sama sekarang sama Fuji ya. Iya. Sama Fuji kan sekarang kan, sama Fuji kan. Nah, ya udah Fuji ya udah oke, tambah-tambah lagi ya. Menurut aku dia anak muda yang punya personal branding keren sih. Iya, menurut betul, aku ya. betul. Aku akui itu. Karena kenapa tidak lepas dari nge-brandnya mamanya Vena Melinda dan papanya Ivan Fadila. Itu dua-duanya abang none yang aku tahu ya. Dan kalau Vena ada Putri Indonesia juga ya. Abang none Ivan itu dari Jakarta Pusat 92, none Vena itu Jakarta Barat 92 ya. Itu pemenang semua ya dua-duanya. Nggak nggak lepas dari orang tuanya sih. Kalau Farel seperti itu. Ya, dan juga ketujuan ke politik dari mamanya kan, Vena, dan kemudian papanya nikah lagi kan sama ibu sambungnya yang orang politik juga. Kayaknya yang yang menurut aku ya lebih dampaknya tuh sama ibu sambungnya ini loh, yang turun ke lapangan ya ke Bogor itu kan, Bogor kan orang Bogor ya, Bogor sampai masya Allah tuh emak-emak ya, Vera, sampai meluk-meluk, sampai masya Allah tuh ya, nah itu ya. Dahsyatnya juga, cuman satu ya personal branding memang dari fisik dan ya itu pertama ya tadi ya orang tuanya ya. Kedua dari fisiknya emang gabungan Ivan sama Vena ya. Betul. Nah, good looking lah ya. Yes gitu. Tapi sekolahnya di mana ya? Kampus mana ya, guys? Kampusnya kampus mana sih sekolahnya? Feral itu? Kurang tahu sih saya. Iya ya. Aku nggak tahu sih ya. Tapi terlepas dari itu dia mampu berkomunikasi di publik dengan meyakinkan ya. Betul. Itu sih baik sih relatif ya guys. Betul, ya betul. Meyakinkan bahwa pilihlah saya, akhirnya terpilih kan. Betul. Dia itu aja kayak uya ya terpilih. Komeng ya lagi begini terpilih ya. Masya Allah gitu ya. Tapi ada satu case yang dia lagi berkomentar di sidang DPR Bu. Itu live kalau nggak salah di sosial media. Beliau ini Ferrell ini ngejawabnya dengan bahasa Inggris dan banyak tuh komentar netizen yang akhirnya bilang wah ini Inggrisnya ini kacau gitu maksudnya. Oh nggak bagus. Nggak bagus sama sekali, banyak yang komentar kayak gitu. Yang cuma personanya aja yang dapat tapi nggak ada isi. Full bahasa Inggris. Iya full bahasa Inggris. Nanti anak gue deh ya suruh ngeliat ya. Yang apa namanya Pak yang TOEFL-nya 600 ke atas ya, kalau gue kayaknya. Iya betul. 500-an kali ya, dia yang lebih ya. Iya. Aku nggak berani mengejudge orang, aku lihat dulu nanti ya konteksnya gitu ya. Apa benar apa enggak. Nah sekarang kita tanya, audiensnya itu guru bahasa Inggris bukan? TOEFL-nya berapa? Ya enggak, gitu aja sih, ya kan? Bahkan sampai siapa ya? Influencer di Instagram atau siapa tuh? TikTok itu orang bule. Boleh nggak? Enggak. Iya kan? Kalau mungkin kalau yang ngomong tuh guru bahasa Inggris kayak Tontowi Yahya, public figure itu emang guru bahasa Inggris ya. Bahasa Inggrisnya bagus ya. Terus Helmi Yahya tuh adik kakak ya. Iya betul. Aku masih appreciate tuh. Tapi kalau yang komentar ya yang TOEFL-nya juga kagak jelas berapa gitu tuh siapa dia gitu. Iya betul. Aku nggak EGP banget. Nah, kadang-kadang gini loh. Jangan kita apa yang dikatakan audiens kita masukin hati ya. Betul. Ya. Jadi yang membangun, kritik membangun walaupun pedes kita ambil. Oh ya bukan evaluasi lagi, udah refleksi kritis ya. Jadi kita mengrefleksi diri kita sendiri gitu, men-challenge diri kita. Kalau yang baik kita ambil. Betul. Tapi kalau enggak oh ya gue begitu nggak ya gitu kan. Oh iya berarti gue nanti akan lebih baik lagi gitu, akan memperbaiki diri. Jangan marah malah harusnya. Jangan dimasukin hati gitu ya. Itu mereka berarti perhatian sama kita sih menurut aku. Betul. Iya makanya ntar aku cek lagi ya viral gitu. Durasi berapa lama tuh guys? Lama sih kayaknya karena lagi sidang DPR kalau nggak salah. Yang nanya bahasa orang bule nggak? Kayaknya iya. Terus dia ngejawabnya pun dengan bahasa Inggris. Oh, ya nggak juga. Tapi buktinya dia fine aja percaya diri. Yeah. Yang penting guys. EGP salah bener. Betul. Yeah. Betul. Yang penting pede. Yang penting pede.
Iya kan? Yang penting pede aja. Orang bener tapi au. Terus intonasinya a i u e o-nya nggak bener gitu, nggak jelas. Yang penting pede aja. Penting pede. Sebenarnya kalau bahasa Inggris tuh, kalau orang bule tuh dia appreciate ya. Tapi kalau orang Indonesia salah lu gitu. Banyak salahnya ya. Inggris campuran Indonesia Iya, lah, kalau jauh orang lah. Indonesia malah orang bule malah dia ini ya, ya kan lain juga kali ya. Mereka malah ini yang betul ini gitu dikasih tahu gitu. Kalau kita kan salah lu gitu. Ya. Ya, kelebihan kekurangan audiens sini sama sana. Betul. Dan akhirnya dosen saya juga, saya ingat kata dosen saya. Informasi itu bukan lalapan, jangan telan mentah-mentah. Yes, betul itu. Makanya salah kalau yang dimasukin ke hati. Betul. Netizen gitu. Betul. Begini guys, kalau saran aku, kalau misalkan kalian mau komen ke komentar yang positif aja, jangan yang negatif. Betul. Gue pernah ketulis gitu ya, negatif maksudnya gini, nggak bagus gitu ya. Langsung netizen lain pada ngujat gue, langsung gue hapus komentar gue. Nonaktifin komentar ya. Nonaktifin aja udah. Masih salah gue bilang, oh iya kenapa gue tulis ya gitu. Jadi kita sadar diri aja, maksudnya kalau komentarnya bagus kalian boleh tulis, tapi kalau enggak no. Lebih baik jangan ya. Oke. Sarannya Bu, Cam-cam ya. sarannya Bu untuk Gen Z nih, gimana mereka akhirnya ngebangun personal brandingnya biar lebih bagus, biar dapat positive vibes-nya dan segala macamnya. Saran aku adalah baiknya kalau misalnya kalian mau diingat terus ya, itu selalu be positif, nomor 1 ya. Kedua itu ada pembeda dengan yang lain. Jadi pasti kalau misalkan tagline nih inga tuh kan, ya kan? Inga itu kadang ini ya selalu ingat ya dengan tagline tersebut. Kemudian konsisten sama konten tersebut. Misalkan kalian misalkan tentang tentang kampus kayak aku nih, ya udah kampus aja gitu. Walaupun tentang keluarga aku juga ini ya infokan gitu ya, bahwa aku punya anak 1, punya mama 1 gitu ya, yang 75 ya umurnya, anakku 19 tahun cowok ya, kayak gitu-gitu sih. Jadi pribadi kita, aku ya sebagai dosen dengan lingkup di keluargaku dan teman-teman aku, teman-teman di kampus, teman-teman gaul di dunia lain ya, dunia lain kampus gitu aja. Itu sih. Oke. Sampai ke pasar-pasar belusukan juga aneh juga aku ituin tuh ya. Biasanya di WA juga tuh ya. WA story kayak gitu-gitu ya. Emang sampai jalan di Ekopark gitu ya. Sampai di Ekopark makan apa gitu, lontong sayur apa, warteg. Aku mah emang seneng warteg guys. Ya. Positif kan warteg sehat ya enggak? Ibu ini humble banget sih. Luar biasa. Personalnya tuh luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya milik Allah, hamba-hamba Allah. Terima kasih Bu. Ya. Semoga kedepannya kita bisa sering interaksi lagi kayak gini. Iya, insya Allah. Nanti datang lagi kemari Bu. Amin. Nanti kita bahas lagi tentang hal-hal yang lebih menarik. Mungkin kalau isu politiknya udah menjauh lah ya, karena politik sekarang lagi nge-branding banget. Iya. Ya, politik kita nikmati aja gitu ya. Kita nikmati aja politik itu untuk buat pembelajaran kita ke depan biar lebih baik, itu aja sih. Jangan dimaknai ya kayak kemarin 2 hari ya kesini gitu takut apa dan lain-lain. Tapi akhirnya banyak jalan menuju Roma kok, ya kan, kesini akhirnya sampai juga alhamdulillah diriku di sini ya Pak Rektor ya. Terima kassa Bu ya waktunya ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi ke depannya. Mungkin teman-teman ada yang mau follow ibunya, IG-nya apa Bu? rismakartika.up. Oke, masuk nanti tampilin di sini ya. Boleh. Ya, begitulah akhirnya personal branding itu ya memang setiap orang itu, benar kata Ibu tadi, setiap orang itu punya personal brandingnya sendiri-sendiri. Yes. Dan gimana caranya nanti kita ngebangun atau nge-branding diri kita
agar jadi jauh lebih baik, jauh lebih positif dan ya bisa diterima khalayak umum lah ya. Ya, rajin IG story. Rajin ya, IG story, kegiatan betul. yang apa namanya positif gitu ya. Positif, ya. Kadang-kadang aku suka jadi motivator juga keluargaku gitu ya. Nah, contohnya anakku nih, ayo dong, cowok-cowok males ya IG story ya. Ayo IG story dong, terus ngetek dong apa, misalkan kayak TVRI gitu ya. Misalkan dan lain-lain gitu ya, ataupun Widuri gitu ya, ataupun Vkom UP gitu ya. Nah itu apa namanya, aku jadi motivator juga, tapi kadang-kadang ya terserah. Keputusan ada di kalian semuanya sih. Ya, betul. Kita hanya men-suggest saja yang terbaik. Keputusan ada di tangan kita semua guys. Yes. Karena ketika kita punya personal branding, ya udah jalan menuju Roma tuh akhirnya lancar-lancar aja. Karena apa? Karena kita we share, we discuss, we channel. Terima kasih Bu. Oke, thank you.